Halo, selamat datang di video tutorial penggunaan RStudio untuk analisis statistika oleh saya Niken Saraswati, anggota dari RARN Group RAG 022. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan analisis statistika lebih detailnya tentang ANOVA dan aplikasinya menggunakan RStudio. Sebelum menuju ke aplikasi menggunakan RStudio, mari kita pelajari lebih lanjut apa sih ANOVA itu. Masuk ke teori singkat. Pengertiannya, ANOVA atau Analysis of Variance merupakan suatu metode atau prosedur yang digunakan untuk pengujian hipotesis untuk mengevaluasi perbedaan mean dari dua atau lebih perlakuan atau populasi menurut Gravater dan Wolnow tahun 2009. ANOVA sendiri ini merupakan uji lanjutan dari UJT. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu asumsi-asumsi apa saja sih yang perlu dipenuhi dalam analisis ANOVA. Jadi yang pertama yaitu sampel harus berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua yaitu data harus terdistribusi secara normal. Yang ketiga yaitu varian antar kelompok harus homogen. Dan yang keempat, sifat komponen harus saling aditif atau saling menambahkan. Untuk jenis-jenis analisis ANOVA sendiri ini secara umum terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu analisis satu arah, yang kedua itu analisis ANOVA dua arah, dan yang ketiga analisis ANOVA multi arah atau MANOVA. Sebelum selanjutnya ini, untuk analisis ANOVA dua arah dibedakan lagi menjadi dua analisis, yaitu analisis ANOVA dua arah dengan pengulangan dan analisis ANOVA dua arah tanpa pengulangan. Jadi untuk perbedaan dari ketiga ini tuh apa sih? Mungkin akan lebih jelas bila langsung ke contohnya. Jadi untuk analisis ANOVA satu arah bisa dilakukan dengan melihat perbedaan dari bermacam-macam pakan yang khasiatnya sama terhadap satu jenis ikan. Untuk analisis ANOVA dua arah, ini bisa dilakukan dengan cara membedakan lagi sampel berdasarkan jenis ikan. Jadi bisa analisis jenis ikan mas, ikan mujair, dan ikan nila dengan perlakuan pakan yang berbeda-beda seperti itu. Lanjut, untuk analisis ANOVA multi arah atau MANOVA, jadi ini tuh akan dibedakan lagi. Jadi parameter yang akan diamati akan lebih banyak gitu. Jadi bisa dilakukan dengan membedakan pakan berdasarkan dosis dan membedakan lagi sampel ikan berdasarkan jenis kelamin. Jadi untuk contoh analisis ANOVA dengan RStudio, di sini saya akan membahas yang bagian ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Langsung ke contoh analisisnya. Jadi sebelumnya saya sudah punya data dalam bentuk .txt, yang mana yang pertama itu ANOVA 1, yang saya beri nama ANOVA 1. Ini akan saya analisis menggunakan analisis ANOVA satu arah. Dan yang kedua yaitu latihan ANOVA. Di sini saya sudah menyiapkan data juga untuk dianalisis menggunakan analisis ANOVA dua arah. Langsung saja menggunakan aplikasi RStudio. Sebelumnya ini sudah saya lakukan analisis, mungkin akan kita ulangi bersama. Jadi kita hapus dulu environment sama bagian konsolnya. Untuk perhitungan ANOVA satu arah, langkah pertama yaitu harus mengimport data yang akan kita analisis. Caranya file, import dataset, pilih from text, database, lalu kita pilih data yang akan kita analisis. Nah, di sini saya menggunakan ANOVA 1. Kita open. Nah, akan muncul tab seperti ini, di mana pilihan yang harus kita pilih yaitu import. Nah, akan muncul seperti ini, di mana di environment, ketika sudah ada data ANOVA 1 di bagian environment, berarti data ANOVA 1 ini siap untuk dianalisis lebih lanjut. Di konsol kita juga bisa lihat selain dengan cara mengimport dataset tersebut, kita juga bisa memasukkan perintah seperti ini. Langsung saja, untuk hasil perhitungan ANOVA satu arahnya, kita perlu mendeskripsikan hasil ANOVA satu arahnya menggunakan perintah berikut ini. Langsung saja kita coba run. Nah, hasil ANOVA 1 ini sudah muncul di environment, di mana berarti
Hasil ANOVA ini sudah berhasil dideskripsikan dan dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk melihat hasil, kita menuliskan perintah summary hasil ANOVA 1. Nah, di sini sudah dapat nilainya, di mana diasumsikan di sini itu untuk langkah-langkah menetapkan keputusannya, kita harus menetapkan hipotesis dulu. Ya, kalau dari data yang saya gunakan untuk H0-nya itu tidak berbeda secara nyata, dan H1-nya berbeda secara nyata. Nah, untuk nilai signifikansinya yaitu 5% atau 0,05%. Untuk aturan keputusannya yaitu akan menolak H0 jika nilai p-value yang ditunjukkan di sini kurang dari nilai A. Nah, di sini kan nilainya 0,174, sedangkan nilai A atau nilai signifikansinya adalah sebesar 5%. Jadi p-value lebih besar daripada nilai A, di mana dia akan gagal tolak H0 atau terdapat perbedaan secara nyata antar jenis pakan yang diberikan. Seperti itu. Lanjut ke perhitungan ANOVA 2 arah. Untuk perhitungan ANOVA 2 arah, kita perlu melakukan pemasukan perintah lainnya. Kalau yang tadi kita melakukan import dataset, yang sekarang kita mencoba perintah lain yaitu dengan memasukkan perintah, di mana kita deskripsikan data seperti perintah berikut. Nah, kita coba run. Nah, di sini akan muncul tab baru yang mana ini tuh merupakan perintah untuk memilih file yang akan kita uji. Masuk ke data. Kita menggunakan tadi latihan ANOVA. Kita open. Nah, di sini di environment akan muncul data, yang mana data ini berhasil dideskripsikan dan dapat diuji lebih lanjut. Selanjutnya coba kita lihat head data atau bentuk data yang akan kita uji itu seperti apa. Jadi seperti ini nih. Nah, lanjut ke str data. Str data ini digunakan untuk melihat datanya tuh dalam bentuk natural. Jadi kayak ikannya itu ada apa aja, jenis kelaminnya itu ada apa aja, dan kelakuannya ada apa aja. Lalu untuk melakukan analisis ANOVA, kita perlu meng-attach data. Nah, oke, setelah udah di-attach data, kita melakukan perhitungan hasil ANOVA 2 arah. Hasil ANOVA 2 arah dengan memasukkan perintah seperti berikut ini. Kita coba untuk run. Nah, hasil ANOVA 2 sudah berhasil masuk ke environment, di mana berarti data ini siap untuk dianalisis. Kita coba untuk menampilkan hasil ANOVA-nya dengan menuliskan perintah summary hasil ANOVA 2. Coba kita run. Nah, di sini akan muncul hasil dari summary dari hasil perhitungan ANOVA 2 arah. Di mana untuk aturan keputusannya juga sama, di mana nilai p-value kurang dari nilai signifikansi akan tolak H0. Nah, di sini nilainya itu lebih dari nilai dari signifikansi, atau berarti gagal tolak H0, di mana dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan memiliki perbedaan secara nyata. Seperti itu. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait analisis ANOVA dengan RStudio. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.